Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang ASEAN ya, yaitu kerjasama antar negara ASEAN. Nah, dalam kerjasama itu mesti ada faktor pendorong dan faktor penghambat. Sebelumnya, kita akan mengetahui terlebih dahulu pengertian dari kerjasama. Kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Jadi kalau tidak mencapai kesepakatan itu bukan dinamakan kerjasama. Hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota. Jadi, karena negara itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, nah itu juga yang mendorong adanya kerjasama. Sekarang A, faktor pendorong. Jadi faktor pendorong kerjasama yang pertama ada kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Contoh kesamaan sumber daya alam adalah beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC. Sedangkan contoh perbedaan sumber daya alam adalah Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Contohnya, kesamaan kondisi geografis adalah terbentuknya organisasi ASEAN. Yang B, faktor penghambat. Yang pertama ada perbedaan ideologi. Faktanya, hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Yang kedua, ada konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan akan menghambat adanya kerjasama antar negara. Yang ketiga, kebijakan protektif. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Contohnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negeri. Selanjutnya ada perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Dalam kerjasama tiap negara itu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Nah, perbedaan ini dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Sekarang, bentuk-bentuk kerjasama bisa dalam bidang politik, sosial, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. A, bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kerjasama ini dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Adapun bentuk kerjasama dalam bidang sosial adalah yaitu mengembangkan sumber daya manusia dan juga meningkatkan kesejahteraan. Tapi masih banyak sekali contoh-contoh yang lain. Yang B, bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama ini ditujukan untuk menciptakan keamanan
stabilitas dan perdamaian antar negara di ASEAN. Contohnya, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan teroris dan juga perdagangan obat terlarang. Yang C, bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama ini bertujuan demi tercapainya meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Contohnya, yaitu adanya penawaran beasiswa dan juga diadakannya olimpiade dalam bidang pendidikan. Berikutnya, pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan ASEAN. A. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Dibentuknya MEA, yaitu singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Secara bertahap, MEA membuka peluang negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara ASEAN. B. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara ASEAN. Contohnya, pada tahun 2015, ribuan pengungsi dari Myanmar membanjiri negara-negara tetangga dengan menggunakan perahu yang dikenal dengan nama manusia perahu. Nah, ASEAN menghimbau negara anggotanya untuk menerima sementara atas pertimbangan kemanusiaan. C. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Sebagai contoh, adanya Festival Budaya ASEAN dan juga perkemahan budaya serumpun ASEAN dan ada industri musik. D. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Di sini ada beberapa kasus yang menjadi sorotan, yaitu adanya sengketa pembatasan wilayah dan juga pekerja migran. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dipelajari ya di pondok di rumah untuk agar supaya sampean itu belajarnya atau bisa mendapat materi lebih jelasnya, karena bisa membaca di buku-buku atau pinjam LKS-nya kakak tingkat ya, atau bisa juga dicari di internet. Jadi dari saya cukup sekian. Insya Allah akan bertemu di minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.